ditanya Najwa Shihab terkait nasihat apa yang ingin diberikan kepada Gibran Raka Buming Raka, Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan agar putra sulungnya yang kini menjadi wakil presiden itu tidak kemajon. Menurut Jokowi, wakil presiden adalah pembantu presiden, mendampingi presiden dan baru melaksanakan sesuatu jika diminta. Sebagai mantan presiden, Jokowi tentu sangat paham fungsi dan tugas seorang wakil presiden. Ojo kemajon, tegas Jokowi kepada Nana yang diundang langsung ke kediaman Jokowi di Solo. Nana juga sempat diajak menyaksikan antusiasme warga yang datang ke kediaman Jokowi. Undangan kepada Nana, YouTuber dengan 10 juta pengikut dan host yang dikenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang lugas dan tajam, tentu diharapkan dapat memberikan perspektif berbeda. Sebab jika mengundang YouTuber yang dikenal sebagai pengagumnya seperti Deddy Corbuzier, tentu akan dianggap sebagai pencitraan. Tidak salah jika ada yang menganggap undangan kepada Nana sebagai bentuk kegusaran Jokowi karena narasi-narasi yang kini berkembang di media sosial sangat tidak menguntungkan, termasuk maraknya aksi vandalisme dan juga demo di berbagai daerah yang mendesak agar Jokowi dan kroninya diadili. Kembali soal nasihat dari Jokowi untuk Mas Wapres, demikian Jokowi menyebut Gibran. Kita melihatnya nasihat agar tidak kemajon memiliki arti yang sangat dalam. Mungkin Jokowi melihat gerakan politik yang dilakukan Gibran terlalu maju mendahului presiden. Misalnya bikin pengaduan warga kepada wakil presiden yang hanya seumur jagung dan kemudian juga belusukan ke berbagai daerah. Nasihat Jokowi semakin relevan karena dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Gerindra, Prabowo telah dideklarasikan untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2029 selain sebagai ketua umum sampai 5 tahun mendatang dan juga ketua Dewan Pembina. Jokowi mungkin saja berharap jika Prabowo kembali nyapres di 2029, maka pendampingnya adalah Gibran. Hal itu hanya mungkin terwujud jika selama mendampingi Prabowo selama 5 tahun ini, Prabowo merasa nyaman dan tidak terganggu agenda-agenda politiknya. Dan yang lebih penting lagi, tidak merasa ada matahari kembar di istana. Kita menafsirkan dalam 2-3 tahun ke depan, Prabowo tentu akan berubah ketika cengkeraman kekuasaannya semakin kuat, benar-benar telah powerful, di mana seluruh kabinetnya termasuk kepala kepolisian dan panglima TNI benar-benar orang pilihannya. Saat itu Prabowo tentunya juga sudah selesai mengkonsolidasikan kekuatan politiknya termasuk partai pendukung. Meski dalam beberapa kesempatan Prabowo menolak disebut ada cawe-cawe Jokowi, namun kita melihat sebaliknya dengan banyaknya mantan anggota kabinet Jokowi yang masih bercokol di lingkar kekuasaan saat ini. Jokowi tentu berharap dan akan berusaha sekuatnya agar hubungan antara Prabowo dengan Gibran tetap terjaga setidaknya sampai Pilpres 2029. Sebab jika Prabowo menggandeng calon lain, mau tidak mau Jokowi harus mengambil sikap tegas dengan mendorong Gibran menjadi calon presiden menantang Prabowo di Pilpres 2029. Hal ini tentu saja akan sulit, bahkan terjal bagi jalan politik Gibran. Organ-organ pendukung pemuja dan buzzer Jokowi yang di medsos sering diasosiasikan sebagai ternak Mulyono, banyak yang sudah pindah haluan menjadi pendukung Prabowo. Bagaimanapun, money talk, terlebih bagi pendukung-pendukung musiman nirideologi. Mendukung tokoh tertentu hanya demi rente kelompoknya, maka ketika ada tokoh lain yang menawarkan rente lebih menggiurkan, kelompok-kelompok seperti ini akan mudah pindah haluan disertai narasi-narasi yang membagongkan.
Jadi nasihat Jokowi kepada Gibran agar tidak kemajon bisa saja berupa warning, karena menurut sinyalemen Prabowo, orang-orang yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi semakin kuat dan masif. Jika Gibran bersikap frontal, kemajon, maka itu bisa menjadi bahan bakar yang dapat menyulut amarah Prabowo.